Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Sandrina dengan NPM 2042207173 dari kelas 5F. Halo teman-teman, kalian tahu nggak, Indonesia itu mempunyai kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa. Bahkan sejak ratusan lalu, negara kita sudah dikenal dunia karena rempah-rempahnya yang unik dan kaya rasa. Banyak negara dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk mendapatkan rempah-rempah yang nggak bisa mereka temukan di tempat lain seperti pala, cengkeh, dan lada. Rempah-rempah ini bukan cuma buat masakan, tapi juga digunakan untuk pengobatan, bahkan parfum. Tapi gak hanya rempah-rempah loh, Indonesia juga kaya akan budaya, dan salah satunya adalah batik. Kalian tahu kan batik itu apa? Yap, batik adalah kain tradisional dengan motif-motif yang indah mewakili kebudayaan dan cerita dari berbagai daerah di Indonesia. Batik bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya di dunia. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang peran Indonesia di dunia internasional, khususnya dalam perdagangan rempah dan budaya. Kita juga akan belajar bagaimana motif-motif batik punya bentuk seperti bangun datar, seperti segitiga, persegi, dan lingkaran yang bisa kita hitung luasnya. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Mari kita bahas rempah-rempah dulu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya iklim tropis dan iklim ini sangat cocok untuk menumbuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada itu sudah lama menjadi salah satu daya tarik utama Indonesia. Dulu, di zaman penjajahan, banyak bangsa asing seperti Belanda dan Portugis datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah ini. Rempah-rempah Indonesia masih berlangsung sampai sekarang. Seperti negara India, Cina, bahkan Eropa banyak mengimpor rempah-rempah dari Indonesia untuk berbagai keperluan, mulai dari bumbu masakan hingga obat-obatan tradisional. Dengan adanya perdagangan ini, rempah-rempah kita tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tapi juga memperkenalkan Indonesia ke masyarakat dunia. Hebat banget kan? Sekarang kita beralih ke batik. Batik adalah salah satu budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap daerah di Indonesia punya motif batik yang unik. Misalnya batik dari Yogyakarta itu mempunyai motif yang lebih klasik, sedangkan dari Pekalongan sering menggunakan warna-warna yang cerah. Di tahun 2009, batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Sejak saat itu, batik semakin dikenal di seluruh dunia. Banyak orang dari berbagai negara yang belajar membatik, bahkan di beberapa festival budaya internasional, kita sering melihat batik tampil sebagai simbol budaya Indonesia. Batik ini gak hanya sekedar kain loh, di dalam motif-motif batik ada cerita dan nilai yang diwariskan turun-temurun. Dan juga dengan kerjasama budaya ini, batik bisa terus dikenal dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Sekarang kita coba belajar matematika yuk lewat batik. Setiap motif batik seringkali memiliki bentuk bangun datar, misalnya segitiga, persegi, atau lingkaran. Nah, bentuk-bentuk ini bisa kita hitung luasnya. Misalnya, kalau kita punya motif batik segitiga, kita bisa pakai rumus setengah kali alas kali tinggi untuk menghitung luasnya. Kalau motifnya persegi, kita bisa pakai rumus sisi kali sisi, dan untuk lingkaran kita bisa menggunakan rumusnya seperti pi kali jari-jari kuadrat. Bayangkan kalau kita melihat batik dengan motif yang terdiri dari 3 segitiga kecil dan 2 lingkaran. Kita bisa hitung luas dari setiap bentuk tersebut dan lihat berapa banyak kain yang dipakai untuk membuat satu motif batik. Jadi ternyata matematika itu bisa kita temui dan kita aplikasikan pada budaya kita loh.
Teman-teman, kita sudah belajar banyak hari ini. Indonesia bukan hanya dikenal karena kekayaan alamnya seperti rempah-rempah, tetapi juga budayanya yang unik dan beragam seperti batik. Melalui perdagangan dan kerjasama budaya dengan negara-negara lain, rempah-rempah kita bisa dinikmati masyarakat di dunia. Dan batik kita semakin dihargai sebagai simbol budaya yang kaya akan nilai dan cerita. Semua ini adalah harta yang harus kita jaga dan lestarikan. Karena dengan mengenal dan melestarikan budaya kita, kita bukan hanya belajar tentang masa lalu, tapi juga membawa budaya ini ke masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Tetap semangat belajar dan terus cintai budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.